Syekh Ahmad Tijani adalah seorang ulama besar, ulama sufi yang lahir di Aljazair, yaitu di kota Ain Madi, itu di sebelah selatan Aljazair. Beliau adalah seorang ulama yang masyhur keulamaannya, kewaliannya bahkan sejak kecil. Bahkan dikisahkan beliau sudah hafal Al-Quran sejak umur 7 tahun ya. Hafidhul Quran fi sab'ati min umri. Beliau lahir di tahun 1150 Hijriah atau bertepatan dengan kurang lebih tahun 1737 Masehi di kota Ain Madi. Beliau merupakan Sayyid Syarif keturunan Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Pada umur 15 tahun beliau sudah menjadi mufti di tempatnya. Kemudian pada tahun 1166 Hijriah, kedua orang tua beliau wafat karena ada wabah yang melanda di Ain Madi ketika itu. Beliau terus melanjutkan karirnya sebagai mufti, sebagai ulama yang dihormati, yang dimintai fatwanya dan dimintai pengajarannya, doanya di tempat beliau sampai umur 21 tahun, yaitu sekitar tahun 1171 Hijriah atau 1757 Masehi. Beliau memutuskan untuk melakukan pengembaraan ilmiah spiritual ke bumi Maroko ya. Lebih tepatnya ke kota Fas. Kemudian setelah beberapa tahun di sana beliau mendapatkan isyarat untuk pergi ke kota di mana ada makamnya Sayyidi Abdul Qadir Al-Abiyad ya. Dan beliau tinggal di sana selama kurang lebih 5 tahun. Kemudian dari sana beliau melanjutkan pengembaraan ilmiah spiritualnya ke kota Tilmisan ya, atau Tlemcen di ejaan Inggrisnya, yaitu di sebelah utara Aljazair ya. Beliau mungkin beberapa lama di sana sampai tahun 1186 Hijriah ya, atau tepatnya ketika umur beliau 36 tahun dan beliau memutuskan untuk pergi haji ya. Sementara dalam perjalanan haji ini beliau singgah di kota Tunis ya, di sebelah timur Aljazair, yaitu ada negara Tunisia dan sekarang menjadi ibu kotanya yaitu Tunis. Beliau tinggal di sana dan mengajar berbagai macam kitab. Satu di antaranya itu kitab Al-Hikam Ibn Athaillah. Kemudian tinggal juga di kota Susa. Kurang lebih singkatnya beliau tinggal selama setahun di kota Tunis dan Susa ini di negara Tunisia. Kemudian dari sana beliau melanjutkan perjalanan ke Mesir ya. Di sana beliau mendapatkan guru tarbiyahnya yang utama yaitu Syekh Muhammad Al-Kurdi, yaitu salah seorang tokoh tarekat Khalwatiyah ya. Kemudian dari sana beliau melanjutkan perjalanan hajinya ke kota Mekah dan sampai di bulan Syawal ya. Di bulan Syawal tahun 1187 Hijriah ya. Di sana beliau bertemu dengan wali besar dari India yang kemungkinan tarekatnya itu adalah Naqsyabandiyah mungkin ya di zaman itu yang masyhur, yaitu Sayyid Syekh Ahmad bin Abdullah Al-Hindi ya. Beliau mendapatkan ya wejangan, nasihat, asrar, ma'arif, ilmu dari beliau. Kemudian beliau bertemu dengan pendiri tarekat Samaniyah yaitu Muhammad bin Abdul Karim As-Saman di Madinatul Munawwarah setelah menyelesaikan ibadah hajinya. Singkat cerita, beliau pada tahun 1196 Hijriah atau sekitar 1721 Masehi, beliau mengalami pengalaman spiritual yaitu yaqzah, dalam keadaan sadar bertemu dengan Rasulullah, dan Rasulullah menjadi murabi utamanya dan beliau disuruh untuk mendirikan tarekat tersendiri, tarekat baru yaitu tarekat Tijaniyah yang amalnya itu intinya terdiri dari istighfar, salawat dan tahlil ya. Mungkin tidak jauh beda dengan wirid atau amalan tarekat-tarekat lain pada dasarnya,
mungkin lebih ada penekanan kepada sholawat ya, terutama sholawat al-fatih, yaitu kurang lebihnya. Kemudian beliau bertemu dengan penulis kitab ini, yaitu Said Al-Harazim, yaitu sebelum Fathul Akbar ini, sebelum 1190 Hijriah, yaitu tepatnya pada tahun 1191 Hijriah di Wajdah, ketika beliau ingin berziarah ke makam seorang sultan ya, seorang pemimpin, yaitu Idris Al-Azhar, yaitu putra dari pendiri kerajaan Idrisiyah ya, atau beliau juga mungkin dikenal dengan pendiri kota Fas ya, yaitu Idris Al-Azhar bin Idris Al-Akbar ya. Beliau juga seorang Sayyid Syarif keturunan Sayyidina Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ya, Sayyid Al-Harazim ini beliau adalah seorang khalifah bahkan yang terutama, di samping mungkin Muhammad bin Al-Mashri ya, yang sering mencatat kalam-kalam, ajaran, petua dari Sayyid Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani ya. Yang terkenal yaitu karya beliau sebenarnya satu lagi yang belum kita bahas, kitab Jawahirul Ma'ani ya. Mungkin di lain kesempatan ya, karena kitabnya lumayan tebal, 2 jilid. Sementara Al-Fakir memiliki kitab yang agak ringkas, yaitu kitab Risalatul Fadl oleh Imtinan ini. Ya, singkat cerita, beliau mengambil Thariqat Khalwatiyah pertama ketika bertemu di Wajidah itu, sampai diantar ke Fas, ke Maroko, dan akhirnya Syekh Ahmad kembali lagi ke Tlemcen, dan sebelum akhirnya pindah ke Abu Samgun dan Syalalah, di mana Fathul Akbar terjadi di situ ya. Tapi nanti setelah Syekh Ahmad pindah untuk yang terakhir kalinya, yaitu ke kota Fas untuk mukim sampai akhir hayatnya, beliau bertemu lagi ya dengan Said Al-Harazim. Tapi Said Al-Harazim ini kemudian wafat ya ketika menunaikan ibadah haji di Mekah. Itu kurang lebih sekitar tahun 1218 ya, Hijriah yaitu.